pertanyaan-pertanyaan yang konyol ini muncul daripada kejahilan. Ada apa yang disebut dengan tarikh al-ilm, sejarah ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu berkembang. Ilmu berkembang. Di zaman Nabi ada nggak ilmu mengenai ini hadis sahih? Sahih kan Albani, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ilmu tentang hadis sahih, tidak sahih itu berasal dari siapa? Dari orang yang hidup setelah Rasulullah SAW. Bid'ah nggak? Kalau standar kita bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka ilmu hadis bid'ah. Jadi kalau kita ngomong disahihkan oleh siapa? Hah? Mau lihat siapa lagi? Albani udah. Itu nggak ada di zaman Rasul. Apalagi Nabi bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada nggak Nabi membagi di Quran? Membagi di Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. At-tauhid salah. Ada nggak? Tauhid 3, tauhid salah, 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kan nggak ada. Atau sama, adakah di Quran tentang sifat 20? Misalnya ada kalimat sifat Allah isyri, inna sifat Allah, ada. Semua itu ijtihad ulama. Ada nggak di Quran mengenai innal mazahib arba'? Sesungguhnya mazhab itu 4. Sama-sama nggak ada. Sama-sama tidak ada. Maka juga tidak ada di Quran tarekat Naqsyabandi, tarekat Syadzali, tidak ada semua. Salafi itu nggak di Quran. Jemaah Tabligh, NU, apalagi antum sebut semua itu nggak ada di Quran. Namanya nggak ada. Tapi kawan kita klaim tauhid uluhiyah ada di Quran kok. Apa dalilnya? Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu ayat. Wa ilahukum, ilahmu, Tuhanmu satu. Allah kan nggak ngomong wa ilahukum bitauhid uluhiyah. Ada nggak? Nggak ada. Itu kan pemahaman. Kenapa kalau imam kita, imam ente yang berpemahaman disebut itu Qur'ani, kalau imam kami tidak? Kan nggak adil. Sama-sama ijtihad, boleh saling mengkritik. Karena ijtihad bukan dari Allah, yang nggak boleh dikritik Qur'annya. Pemahaman terhadap Qur'an boleh dikritik. Sepakat ya? Kalau ngeritik Quran kafir, ngeritik Nabi kafir. Tapi ngeritik riwayat hadis Nabi nggak kafir. Imam Bukhari itu pengkritik riwayat hadis Nabi, bukan pengkritik hadis Nabi. Kalau hadis Nabi nggak boleh dikritik, tapi riwayatnya, beritanya dari mana, kepada siapa, itu ilmu hadis. Dan saya 15 tahun mengajar itu. Belajar mengajar tentang cara menentukan hadis ini benar, sahih, tidak sahih. Dan kami selama 15 tahun itu bolak-balik khataman kitab hadis. Untuk mengetahui ini hadis sahih, tidak sahih hadisnya. Tidak hanya itu, kualitasnya juga tidak cukup. Kita harus bahas ini hadis maksudnya apa. Ketika kami membahas ini hadis maksudnya apa, tidak cukup dengan mengetahui kualitas. Kalau hadis yang berkaitan dengan fikih, kami harus meminjam ilmu fikih. Ilmu fikih lewat mazhab. Ya.
Dan tidak ada namanya mazhab fikih ahli hadis, itu nggak ada. Ahli hadis tidak punya mazhab fikih. Ahli hadis punya mazhab mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis. Maka jangan diadu antara ahli fikih dengan ahli hadis. Jika ahli hadisnya mengerti fikih, maka dia disebut fuqaha. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali. Mereka itu ahli hadis, mengerti fikih. Maka coba lihat, Abu Hanifah punya kitab hadis namanya Musnad Abu Hanifah. Jadi ada riwayat hadis, riwayat Abu Hanifah ada. Baru dengar ya? Tuh, baru dengar. Antum mu'alaf sih hadisnya. Ada hadis riwayat Imam Malik, judul kitabnya Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab ini. As-sahhul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Kitab yang paling valid kualitasnya setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Loh, Imam Syafi'i kok ngomong gitu? Kenapa Imam Syafi'i gak ngomong Sahih Bukhari? Kenapa? Apa? Betul Pak, Imam Bukhari belum lahir. Iya, dia belum lahir. Karena Imam Bukhari belum lahir, dia belum nulis kitab, belum ada Sahih Al-Bukhari. Yang baru ada Al-Muwatta Malik. Itu Imam Malik diejek orang, kamu nih nulis buku yang ditulis orang. Apa jawaban Imam Malik? Wa ma lillahi baqiya. Jika ini buku karena Allah, pasti kekal. Sekarang semua kitab Muwatta tidak ada lagi yang tersisa kecuali Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Malik ini sudah diperjalankan ruhaninya oleh Allah. Nanti Muwatta'mu yang akan jadi. Cuma nggak boleh sombong. Bahasanya diperhalus. Wa ma lillahi baqiya. Karena Allah pasti kekal. Kalau orang sekarang apa? Lillah. Gitu. Tapi saya geli sih dengan kalimat itu. Lalah lillah itu agak gimana gitu. Kayaknya nggak pantas kita ngomong. Ya.